Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang keberagaman dalam farmakokinetik. Saya Dirgahayu Anggraini Saputri Abadi sebagai pemateri pertama. Dan saya Nurliana sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita masuk di keberagaman dalam farmakokinetik. Keberagaman dalam farmakokinetik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ketidaksesuaian penggunaan obat. Contohnya itu yang pertama, penggunaan obat pada waktu yang tidak tepat. Yang kedua, menyediakan obat yang diperlukan. Yang ketiga, menggunakan obat yang tidak diperlukan. Yang keempat, menghentikan terapi sebagai akibat karena pasien telah merasa sembuh atau efek samping yang tidak diterima oleh pasien. Dan yang kelima itu solusi, di mana konseling tentang akibat negatif apabila obat digunakan tidak benar. Selanjutnya kita masuk di farmakogenetika, di mana farmakogenetika adalah cabang ilmu yang menjelaskan variabilitas respon obat akibat variasi genetik. Pengamatan awal dimulai dengan melihat perbedaan respon antara subjek individu, tetapi sesuai dengan perkembangannya. Farmakogenetik ini juga fokus dengan perbedaan genetik pada tingkat populasi. Farmakogenetik merupakan studi bagaimana gen dapat mempengaruhi cara seseorang memberi respon terhadap suatu terapi obat. Adapun tujuan farmakogenetika yaitu individualisasi terapi obat berdasarkan susunan genetik seseorang yang unik, lingkungan, makanan, umur, pola hidup, dan tingkat kesehatan dapat mempengaruhi respon seseorang terhadap obat. Pemahaman mengenai susunan individual genetik merupakan kunci untuk membuat personalized drug dengan efikasi dan keamanan yang lebih besar. Farmakogenetik ditetapkan sebagai suatu yang disiplin yang mempelajari tentang dasar genetik, keanekaragaman interindividual, individualisasi terapi obat. Selanjutnya, genetik. Faktor genetik, ilmu yang mempelajari pengaruh faktor genetik terhadap respon obat, disebut juga farmakogenomik. Keberagaman respon obat adalah polimorfisme enzim pemetabolisme, asil transferase atau enzim hati yang berperan dalam proses konjugasi mengkatalisis asetilasi, biasanya diaktifasi dan asetilasi umumnya bereaktivasi. Karsinogen arilamin dan amin heteroksiklik. Individu atau fenotip slope asetilator, sulfonamid, prokainamid, hidralasin menghasilkan efek toksik. Individu atau fenotip fas aselator tidak ada hasil terapi hingga dosis diperbesar. Selanjutnya kita masuk di bagian toleransi atau ketergantungan, di mana suatu kondisi yang mana efektivitas obat berkurang apabila diminum secara terus-menerus. Adapun penyebabnya yang pertama itu penurunan konsentrasi obat pada dosis tertentu. Yang kedua, konsentrasi obat sama pada reseptor menunjukkan penurunan efek akibat dikonsumsi terus-menerus. Selanjutnya itu di bagian patologi penyakit, di mana PKG, gangguan hati dan gangguan sirkulasi darah, gangguan tiroid dan gastrointestinal, serta keberadaan penyakit lebih dari satu. Untuk memperoleh respon sesuai dengan harapan diperlukan dosis, lazim perlu dimodifikasi. Penyakit saluran cerna kecepatan dan atau jumlah obat yang diabsorpsi per oral karena memperlambat pengusungan lambung, percepatan waktu, transit saluran cerna, malabsorpsi, dan metabolisme dalam saluran cerna. Patologi penyakit mempunyai prinsip pemberian obat. Yang pertama itu, hindarkan obat iritan pada keadaan statis atau hypomotilitas saluran cerna atau KCl, aspirin, dan NSAID. Yang kedua itu, hindarkan sediaan lepas lambat dan sediaan salut enterik pada keadaan hiper atau hipomotilitas saluran cerna. Yang ketiga, berikan levodopa kombinasi dengan carbidopa.
Yang keempat itu, sesuaikan dosis dengan respon klinik atau bila perlu, periksa kadar obat dalam plasma. Selanjutnya kita masuk di bagian penyakit kardiovaskular di mana distribusi obat dan aliran darah ke hepa dan ginjal untuk eliminasi obat. Setelah itu, obat masuk ke kadar dalam darah sehingga dapat menghasilkan efek toksik. Penyakit kardiovaskular mempunyai prinsip umum pemberian obat. Yang pertama itu, turunkan dosis awal dan dosis penunjang. Yang kedua itu, sesuaikan dosis dengan respon klinik. Selanjutnya, kita masuk di bagian penyakit hati, di mana metabolisme obat di hati dan sintesis protein plasma menghasilkan kadar meningkat dalam darah dan jaringan yang menghasilkan efek toksik, sehingga mengalami peningkatan sensitivitas reseptor di otak terhadap hipnotik sedatif, analgesik, narkotik, diuretik seperti hipokalemi, obat dengan konstipasi, ensefalopati hepatik mengalami penurunan sintesis sehingga faktor-faktor pembekuan darah terjadi peningkatan respon terhadap antikoagulan oral. Penyakit hati mempunyai prinsip pemberian obat. Yang pertama itu, pilih obat eliminasi melalui ekskresi ginjal. Yang kedua, hindarkan penggunaan obat. Yang ketiga, gunakan dosis lebih rendah dari normal. Di sini, hindarkan penggunaan obat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu, mendepresi SPP atau morfin. Yang kedua, diuretik tiazid dan diuretik kuat. Yang ketiga, obat konstipasi. Yang keempat, antikoagulan oral. Yang kelima, kontrasepsi oral. Dan yang keenam, obat-obat hepatotoksik yang paling aman yaitu oxazepam dan lorazepam. Baik, selanjutnya itu usia dan berat badan. Pertama, perubahan farmakokinetik termasuk penurunan sel renal dan hepatik. Peningkatan volume di distribusi obat bersifat hidrofobik dapat memperpanjang waktu berobat. Yang kedua, berat badan meningkat cepat dari usia anak-anak sampai pancaroba. Selanjutnya, setelah usia 50 tahun, berat badan akan menurun secara perlahan. Yang ketiga ada VDCL dan regimen dosis yang berhubungan erat dengan berat badan. Bila terjadi penyimpangan, penyesuaian dosis hanya diperlukan bila berat badan menyimpang 30% lebih dari berat normal. Selanjutnya ada bayi baru lahir, yaitu usia di bawah 2 bulan. Bayi baru lahir dengan berat badan 3,18 kg umumnya hanya membutuhkan dosis sebanyak 12,5% dari dosis dewasa karena organ-organ tubuh masih dalam pertumbuhan. Selanjutnya itu bayi, yaitu usia antara 2 bulan sampai dengan 1 tahun dengan berat badan 4,54 sampai 9,98 kg dengan alasan yang sama seperti poin 1, yaitu membutuhkan dosis sekitar 15 sampai 25% dari dosis dewasa. Baik, berikutnya adalah anak-anak, yaitu usia antara 1 sampai dengan 12 tahun dengan berat badan 9,98 sampai 35,52 kg, di mana membutuhkan dosis sebanyak 25 sampai 75% juga disebabkan karena fungsi organ belum sempurna. Selanjutnya itu pancaroba atau adolesken, yaitu usia antara 12 sampai dengan 20 tahun. Dosis obat untuk kelompok usia ini adalah sebesar perbandingan antara usia dengan dewasa N/20 dikalikan dengan dosis dewasa. Selanjutnya ada dewasa, di mana usianya itu 20 tahun ke atas. Untuk kelompok pasien ini, regimen dosis obat sesuai dengan yang direkomendasikan di literatur, kecuali terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Selanjutnya ada usia lanjut, yaitu usia 60 tahun ke atas. Baik, selanjutnya adalah prinsip umum penggunaan obat. Yang pertama adalah hindarkan sulfonamid, aspirin, heksaklorofen, dan morfin, barbiturat, kloramfenikol, dan aminoglukosid oksigen. Gunakan dosis kurang dari dosis yang dihitung berdasarkan luas permukaan tubuh. Formulasi dan proses yang digunakan untuk memproduksi obat dapat mempengaruhi kecepatan pelepasan zat aktif.
sehingga mempengaruhi kecepatan dan jumlah obat yang masuk ke sirkulasi sistematik. Selanjutnya adalah produksi sesuai CPOB atau cara penggunaan obat yang benar adalah obat yang seragam melalui pelepasan dan absorpsi seragam menghasilkan efek farmakologi yang seragam pula. Baik, selanjutnya ada polimorfisme. Polimorfisme merupakan perubahan atau mutasi pada gen yang tidak menimbulkan perubahan struktur protein, melainkan hanya mengakibatkan variasi pada fungsi protein. Polimorfisme tidak bermanifestasi klinis tetapi bisa menentukan kerentanan terhadap penyakit. Polimorfisme yang terjadi akan terus diturunkan sehingga frekuensi polimorfisme pada setiap etnis dapat berbeda-beda. SNPS dapat dijadikan sebagai biomarker untuk identifikasi kepekaan terhadap kanker. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh merubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya adalah ada rute pemberian obat, di mana perbedaan rute pemberian bukan hanya mempengaruhi konsentrasi lokal dan sistematik, tetapi juga dapat mempengaruhi konsentrasi metabolit sistemik. Baik, selanjutnya ada interaksi obat. Yang pertama itu ada polifarmasi, di mana polifarmasi merupakan pengobatan pasien yang menderita lebih dari satu penyakit atau meningkatkan efek terapi. Namun, kombinasi obat sering menimbulkan interaksi secara farmakokinetik dan farmakodinamik. Baik, selanjutnya ada transfer obat. Transfer obat atau mekanisme perpindahan terbagi menjadi tiga, yaitu difusi pasif yang merupakan perpindahan obat atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, atau mekanisme transfer sebagian besar obat. Selanjutnya adalah transfer aktif, merupakan perpindahan obat atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, di mana di sini membutuhkan energi dan protein pembawa atau karier. Selanjutnya ada difusi aktif yang bergantung pada ukuran dan bentuk molekul obat, kelarutan obat dalam lemak, serta derajat ionisasi obat. Selanjutnya ada contoh obat yang sering menimbulkan masalah pada bioavailabilitas. Yang pertama itu ada digoxin, phenytoin, dicumarol, tolbutamide, erythromycin, amphotericin, dan nitrofurantoin. Baik, selanjutnya ada efek placebo. Efek placebo respon terhadap obat. Di sini dia merespon terhadap farmakologi obat dan merespon terhadap efek placebo. Berbeda secara individual, berubah dari waktu ke waktu, menguntungkan atau merugikan. Di sini disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau mempengaruhi respon penderita karena kebiasaan seperti merokok dan meminum minuman alkohol, dan karena sosial budaya seperti pekerjaan dan tempat tinggal. Baik, selanjutnya ada farmakogenomik. Farmakogenomik didefinisikan sebagai variabilitas dalam keamanan dan manfaat atau efikasi obat menggunakan informasi dari keseluruhan genom pasien. Variasi dalam tingkat urutan gen dan tingkat ekspresi merupakan ketertarikan untuk pemeriksaan farmakogenomik. Adapun tujuan yang paling penting dari penerapan farmakogenomik dalam bidang klinik adalah untuk menyediakan suatu tes genetik untuk klinis yang dapat diterapkan dengan biaya yang relatif rendah dalam rangka untuk memprediksi manfaat atau efikasi dan efek yang tidak diinginkan atau adverse effect. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan materi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Saya Nurdiana. Dan saya Dirgahayu Anggarensa Putri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.